Perkenalkan, nama saya Michael Fernando Kingwis. Saya dari kelompok 19 yang beranggotakan Jaswin dan saya sendiri. Kami mengambil tema yaitu penjadwalan, spesifiknya yaitu algoritma penjadwalan. Pengertian, penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan, serta berapa lama proses itu berjalan. Dalam sistem operasi, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi, maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskanlah sebuah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Tujuan Tujuan penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan, agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan konsumen. Penjadwalan juga dapat meningkatkan produktivitas mesin dan mengurangi waktu menganggur. Produktivitas mesin meningkat, maka waktu menganggur berkurang. Secara tidak langsung, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi. Semakin baik suatu penjadwalan, maka semakin menguntungkan juga bagi perusahaan dan bisa menjadi acuan untuk meningkatkan keuntungan dan strategi bagi perusahaan dalam pemuasan pelanggan. Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penjadwalan adalah sebagai berikut, menurut Baker and Trich 2009. Yang pertama, meningkatkan produktivitas mesin, yaitu dengan mengurangi waktu mesin menganggur. Yang kedua, yaitu mengurangi persediaan barang setengah jadi dengan mengurangi jumlah rata-rata pekerjaan yang menunggu antrian suatu mesin karena mesin tersebut sibuk. Yang ketiga, yaitu mengurangi keterlambatan karena telah melampaui batas waktu dengan cara mengurangi maksimum keterlambatan dan mengurangi jumlah pekerjaan yang terlambat. Yang keempat, meminimasi ongkos produksi. Dan yang terakhir, pemenuhan batas waktu yang telah ditetapkan atau due date. Karena dalam kenyataan apabila terjadi keterlambatan pemenuhan atau due date, dapat dikenakan suatu denda atau penalti. Teknik penjadwalan yang tepat bergantung pada volume pesanan, ciri operasi, keseluruhan kompleksitas pekerjaan, serta perhatian pada tujuan dari penjadwalan itu sendiri. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness, adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama, dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk pemroses. Yang ketiga, waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap berbeda untuk yang pertama sistem interaktif, yang didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut juga sebagai terminal response time. Dan yang kedua adalah sistem waktu nyata. Didefinisikan sebagai waktu dari saat terjadian yaitu atau internal atau eksternal sampai dengan instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dengan eksekusi. Disebut juga event response time. Sasaran penjadwalan adalah untuk meminimalisirkan waktu tanggap. Yang keempat adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah dengan waktu menunggu. Sasarannya sama, yaitu untuk meminimalkan turnaround time. Yang kelima, true output, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Kriteria-kriteria tersebut saling bergantung dan dapat pula saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih ke antara proses-proses tersebut. Cara ini meningkatkan overhead system dan mengurangi throughput output. Oleh karena itu, di dalam menentukan kebijaksanaan perancangan penjadwalan, sebaiknya melibatkan kompromi antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Dan kompromi-kompromi ini bergantung pada sifat dan penggunaan sistem komputer. Sasaran penjadwalan berdasarkan kriteria optimasi tersebut
yaitu satu, menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Yang kedua, menjaga agar pemproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi mencapai maksimum. Pengenal sibuk adalah memproses tidak menganggur. Yang ketiga, meminimalkan waktu tanggap. Keempat, meminimalkan turnaround time. Yang kelima, memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih besar angka track output, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi beginilah posisi tipe penjadwalan. Yang pertama dimulai dari batch queue, masuk, maka sudah ada penjadwalan jangka panjang, dan program-program yang interaktif juga akan masuk ke dalam suspended ready queue. Setelah itu masuk ke dalam CPU. Ini adalah penjadwalan jangka pendek yang akan langsung dilakukan, dikirimkan ke CPU. Jika suspended block queue, maka penjadwalan jangka menengah ini akan masuk lagi ke dalam sini, dan jika ready masuk lagi ke sini, dan ini adalah outputnya. Nah, penjadwalan jangka pendek bertugas untuk menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama yang sebelumnya. Sasaran utama penjadwalan memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Yang penjadwalan jangka menengah, setelah eksekusi selama satu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda tak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi yang menyebabkan tertundanya dihilangkan. Agar memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah menangani proses-proses swapping. Yang terakhir adalah penjadwalan jangka panjang, di mana penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses kumpulan proses yang menggunakan sumber daya intensif seperti waktu prosesor, memori, perangkat input-output, dan biasanya berprioritas rendah. Strategi penjadwalan. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive, yaitu ketika proses diberi jatah waktu menggunakan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses tersebut selesai. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses tersebut disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptive antara lain, yang pertama first in first out, yang kedua ada shortest stop first, yang ketiga ada highest ratio next, yang keempat multiple feedback queue. Kemudian algoritma yang menerapkan strategi preemptive antara lain, yang pertama round robin, yang kedua shortest remaining first, yang ketiga priority scheduling, dan yang terakhir guaranteed scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu yang pertama algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, dan yang kedua algoritma penjadwalan berprioritas, terdiri dari berprioritas statik dan berprioritas dinamis. Algoritma preemptif, yang pertama round robin atau RR, merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Round robin merupakan penjadwalan yang bukan diprem oleh proses lain, tetapi oleh penjadwal berdasarkan lama waktunya berjalannya proses, stop run by time. Round robin merupakan penjadwalan tanpa prioritas. Berasumsi bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Semua proses dianggap penting, sehingga diberi sejumlah waktu oleh pemroses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slice di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum atau kuanta, maka CPU akan mempercepat proses itu dan memberikannya ke proses lain. Berikut merupakan contoh round robin scheduling. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa round robin scheduling merupakan penjadwalan tanpa berprioritas. Contohnya seperti gambar ini, terdapat proses P1, P2, dan P3. Proses P1 datang duluan sehingga dia akan diproses terlebih dahulu, kemudian bergantian kepada proses P2 yaitu urutan kedua, dan proses P3 hingga selesai. Jadi, round robin scheduling tidak ada prioritasnya. Kemudian lanjut, kedua yaitu priority scheduling atau PS.
adalah setiap proses diberi prioritas dan proses yang berprioritas tinggi mendapat jatah waktu lebih dulu running. Berasumsi bahwa masing-masing proses memiliki prioritas tertentu sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Ilustrasi yang dapat memperjelas prioritas tersebut adalah dalam komputer militer, di mana proses dari jenderal berprioritas 100, proses dari kolonel 90, mayor berprioritas 80, kapten berprioritas 70, letnan berprioritas 60, dan seterusnya. Pemberian prioritas diberikan secara A, yaitu statis atau static priorities, berarti prioritas tidak berubah. Keunggulannya yaitu mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Kelemahannya yaitu tidak tanggap terhadap perubahan lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Yang B yaitu dinamis atau dynamic priorities, merupakan mekanisme untuk menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek, setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahannya yaitu implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Overhead ini diimbangi dengan peningkatan daya tanggap sistem. Berikut merupakan contoh priority scheduling. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa priority scheduling ini merupakan penjadwalan yang memiliki prioritas. Contohnya seperti gambar ini, P2 memiliki prioritas 1, sehingga dia akan di-running terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan prioritas kedua yaitu P4, kemudian dilanjutkan dengan prioritas selanjutnya, hingga selesai. Algoritma penjadwalan. Algoritma preemptif. Yang ketiga adalah shortest remaining first, yaitu SRF, di mana metode ini adalah metode penjadwalan yang merupakan versi preemptif dari shortest job first atau SJF. Pada SRF, proses dengan sewaktu berjalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Perbedaannya itu pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Nah, pada SRF, proses yang sedang berjalan atau sedang running dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu berjalan yang diestimasi lebih rendah. Kelemahan: mempunyai overhead lebih besar dibandingkan shortest job first atau CF. Shortest remaining first perlu penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan job dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Yang kedua, tibanya proses kecil yang akan segera dijalankan. Yang ketiga adalah job-job lebih lama, berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan SCF. Algoritma preemptif yang keempat yaitu adalah guaranteed scheduling. Penjualan ini memberi janji yang realistis, yaitu memberi daya pemroses yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika adalah N pemakai, sehingga setiap proses atau pemakai akan mendapatkan 1/N dari daya pemroses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang jumlah waktu CPU untuk sebuah proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian jumlah waktu CPU, yaitu waktu mulai login, dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu pemroses setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemroses yang sesungguhnya yang diperoleh yaitu 1/N, waktu pemroses seluruhnya, dan waktu pemroses yang telah diperlukan oleh proses tersebut. Setelah itu masuk ke algoritma non-preemptif. Yang pertama adalah FIFO, first in first out, yang merupakan penjadwalan non-preemptif dan penjadwalan tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO adalah penjadwalan yang paling sederhana, yaitu yang pertama di mana proses-proses diberi jatah waktu memproses berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, saat proses mendapat jatah waktu memproses, proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini adil, yaitu proses yang datang duluan maka dilayani duluan pula. Dikatakan karena tidak adil karena job-job yang perlu waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Job-job tidak penting dapat membuat job-job paling penting menunggu. Begini adalah grafisnya. Ada 3 buah proses yang datang secara berurutan, yaitu P1, P2, dan P3 selama P1 selama 24 milisekund, P2 selama 5 milisekund, dan P3 selama 3 milisekund. Maka gancanya sebagai berikut. 3 buah ini datang secara bersama-sama, jadi P1
Jadi setelah P1 itu melakukan kerjanya selama 24 milisekund, dan P2 harus menunggu selama 24 milisekund setelah baru bisa melakukan kerjanya selama 5 milisekund. Dan P3 akan bisa menyelesaikan kerjaannya setelah P1 dan P2 selesai, yaitu harus menunggu selama 29 milisekund. Algoritma non-preemptive. Yang kedua adalah sorted job first. Penjauhan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan proses yang dengan waktu jalan terpendek lebih dahulu sampai selesai, yaitu yang proses yang lebih pendek akan dilakukan duluan, sehingga memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan turnaround time lebih rendah dan penjadwalan tidak berprioritas. ECF merupakan penjadwalan dengan tipe-tipe prioritas tanpa preemptive, yang dimana dasar prioritasnya adalah pendeknya proses, dan makin pendeknya proses makin tinggi prioritasnya. Berikut adalah contoh tabel ECF scheduling, di mana proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4 ada waktunya juga sini dan urutannya. Maka akan diurutkan yang paling terkecil ke yang paling terlambat. Jadi P4 duluan, setelah itu P1, setelah itu P3, setelah itu P2. Begitu juga sini. Bisa dilihat sendiri ya. Algoritma non-preemptive yang ketiga adalah Hiygus ratio next, yang dimana penjadwalan berprioritas dinamis dan penjadwalan untuk mengkoreksi kelemahan sorted job first yang sebelumnya. Algoritma ini adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah proses berjalan sampai selesai. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi harus dilayani. Sekian dari kami, terima kasih.